sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dinas lengkap itu. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama kepada teman-teman Bapak Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, jajaran pimpinan SKPD. Saya mewakili rombongan mahasiswa dari program Magister Studi Bangunan, di bawah sekolahnya namanya Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB. Kampus ini di Jakarta bukan? Kami kampus utamanya ada di Ganesha ITB, ada di Jatinangor, dan kemudian ada di sekarang ya, dan ada juga di Jakarta kampus untuk sekolah bisnis. Jadi saya mewakili rombongan ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih yang mendalam atas kesediaan Bapak dan jajaran pimpinan untuk bersedia menerima kehadiran kami di sini, dan kami sadar Ibu dan Bapak itu sangat sibuk dengan tugas-tugas berat. Jadi singkatnya saja, yang bersama dengan saya ini adalah para mahasiswa pasca sarjana jurusan bangunan yang sudah menjelang akhir studi mereka, sudah di tahap penelitian. Dan memang kami mengajak mahasiswa mengenal teori konsep dari buku literatur, tapi juga kami mengajak mereka melihat realitas kenyataan, melihat realitas sosial sebagai laboratorium yang nyata. Disitulah perubahan pembangunan dengan berbagai lika-liku tantangannya itu ada. Jadi kami menekankan dan juga harus lihat. Jadi sebetulnya sederhana, tujuan kami kembali adalah kami ingin belajar. Karena bagi kami apa yang pernah terjadi pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebuah eksperimen perubahan yang cukup luar biasa, cukup signifikan. Mungkin akan menjadi sebuah role model. Mungkin saya minta sedikit saja untuk memperkenalkan studi pembangunan itu sendiri, tapi saya tidak bermaksud promosi di sini, jadi hanya sedikit. Promosi yang tidak mau. Kita datangkan kepala BKD. Perubahannya, bagaimana masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih aman, lebih adil, dan sebagainya. Dan karena masyarakat itu tidak bisa sederhanakan menjadi aspek-aspek tertentu, mau nggak mau studi bangunan harus multidisiplin karena multi aspek. Atau kuenya sambil dimakan aja. Mas Is bisa dalam berikutnya. Mungkin pemikiran pembangunan sudah ada sejak manusia, tetapi teori-teori model-model baru berkembang setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Di zaman pemerintahan Orde Baru, Pak Harto juga mengadopsi model pembangunan dari luar. Tapi belakangan di tahun 80-an itu sudah pemikiran Pak Harto sendiri. Orang berdebat apakah Pak Harto itu Orde Baru penganut genomik atau binomik. Yang misalnya bilang salah semua, karena yang mengambil keputusan adalah Pak Harto. Jadi model pembangunan ada di kepala Pak Harto. Dan harusnya kita juga belajar ya dari model itu. Nah, jadi memang studi bangunan perlu mencari model-model, belajar dari apa yang sudah pernah diuji cobakan, apakah berhasil atau tidak. Nah, studi bangunan di ITB itu ada fokus pada peranan sains dan teknologi iptek.
salah satu model tentang iptek dalam pembangunan adalah iptek ditransfer dari negara maju ke negara berkembang. Model itu sudah kita tahu itu enggak jalan, membuat kebergantungan, membuat negara berkembang semakin sulit hidupnya. Lalu kalau kami di IPB mencoba mencari model-model baru dalam mengkait bagaimana iptek bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lingkungan, kesejahteraan sosial tanpa harus bergantung pada transfer. Jadi itu alasan mengapa ada studi bangunan di ITB. Biasanya studi bangunan itu di universitas, di UI, di Sumatera Usul ada, di Satya Wacana ada, di UI juga ada, Unpad juga ada. Nah ITB punya warna tadi ada penekanan ipteknya, walaupun kemudian dikaitkan ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Mungkin terus Mas. Kompetensi dari lulusan mahasiswa ini latar belakangnya beragam sekali, mulai dari sastra Inggris, fisika, pernah ada dari filsafat, tapi kebanyakan mereka sudah punya pengalaman kerja entah di pemerintahan atau di swasta. Ada yang politisi, ada tunjuk orangnya, ada juga politisi, dan pernah juga diri di caleg, dan tunjuk kampanye. Ada juga ibu rumah tangga, ada kerja sosial di masyarakat. Ini beragam. Nah, memang di sini kami di S2, jadi kami hanya menambah bekal mereka yang sudah punya bekal dasar, diperkaya sehingga mereka bisa menjadi arranger perubahan, ya, arranger perubahan entah di lingkungan RT, RW atau di pemerintahan atau di swasta. Jadi di pengayaan ke samping sehingga dia bisa menjadi arranger perubahan. Jadi kurang lebih begitu. Ini sedikit kerangkanya. Saya pikir cukup saya secara di sini, tapi memang sering saya tekankan mewujudkan perubahan tidak mudah, karena tidak semua orang menginginkan perubahan atau tidak semua orang menginginkan perubahan seperti yang Anda bayangkan. Oleh karena itu kita selalu harus berhadapan dengan perbedaan-perbedaan dan bagaimana kita merangkul dan bagaimana kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu, dan seberapa jauh sebetulnya Anda menginginkan perubahan gitu kan. Itu juga akan menentukan apakah Anda berhasil atau tidak. Itu ya saya sering diskusikan. Itu saja pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum. Terima kasih. Saya hormati Bapak Insinyur Suamiyu. Saya mau perkenalkan ini. Saya kira kepala biro kepala daerah sangat senang dan menghargai sekali kunjungan dari SA PPK ITB ini, sampai semua dipanggil datang. Jadi kalau ingin belajar ini lengkap. Ini ada kepala dan kepala daerah, ada organisasi tata pelaksanaan pembangunan. Beliau ini otaknya untuk merancang semua organisasi yang nanti ke depan kita mungkin bisa menghemat ya, bisa sampai 1.500 jabatan struktural. Dengan bawah-bawahnya bisa sampai 5.000. Karena ke depan kita pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang satu pintu, ini akan memotong birokrasi yang sangat beliau yang ditugaskan untuk merancang. Orang DKI ini pinter-pinter kok. Sempat beliau hilang gitu. Saya ketemu orang pinter ini kok tidak ada gitu ya. Kok bisa tersingkir gitu? Banyak gitu. Ya kita cari tahu. Nah disitulah kenapa kami perlu seleksi promosi terbuka. Karena karyawan 70.000 lebih, kami tidak pernah mengenal siapa pun. Tidak tahu potensinya. Kebetulan saja rapat ngomong-ngomong. Ada rapat misalnya sempat kasus Pak Video ya. Iya. Dia di biro ASP. Sarana Pastor. Rapat saya itu orang ngerti sekali konsepnya gitu. Ya sudah, kalau saya jadi kepala dinas ya. Kalau yang ketemu kan tidak bagus sistem seperti itu kan. Begitu masuk kepala dinas, baru berapa bulan sudah umurnya 56. Pensiun juga terlalu cepat. Padahal usia hidup bisa sampai 70-an sekarang. Di DKI bisa 72 ya. 74 sudah. Nah 74. Pensiun di mana? Jadi kalau nikmati sama keluarga 10 ya 62 pensiun masih oke ya, 12 tahun.
Nah itu masalah. Ada dari Pendidik. sama Pak Pak Eri dari Biro apa? Sama. Biro sama Ibu dari pendidikan, ya Ibu Istar, mohon maaf, panggil Ibu Intias ya. Is dari perhubungan, dari kesehatan, Jadi Bapeda Pak? Bapeda, PU ya PU. Nah saya kira lengkap, mau tanya apa saja silakan. Tapi kalau kira-kira tidak tertarik nanya sama ini, kami suruh kembali ke ruangannya karena banyak kerjaan kami. Kami waktu itu akhir tahun ini banyak sekali pekerjaan. Jadi kalau mau tanya silakan. Saya kira itu dari saya, tidak perlu kita langsung tanya saja, bebas apa saja. Mau bidang apa nanti bisa dijawab. Terima kasih. Sampai kuenya dimakan aja. Dengan ini kan Bapak dengan Pak Jokowi punya gaya kepemimpinan yang baru Pak. Nah ini bagaimana Bapak menyelaraskan gaya kepemimpinan Bapak ini dengan berbagai dinas-dinas terkait dalam rangka menangani berbagai persoalan yang ada. Karena kan memang kita lihat banyak sekali di berita bahwa selama ini kan gaya kepemimpinan Bapak dan Pak Jokowi baru dibanding dengan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya. Terima kasih. Saya langsung aja. Orang selalu menganggap remeh PNSDKI sudah itu. PNSDK ini SDM yang baik sekali, saya kira terbaik di Indonesia. Saya kebetulan dari Komisi 2 DPR RI, ya ada beberapa kali saya kunjungan karena Komisi 2, saya sering hubungan dengan birokrasi, BKN, dengan Negeri, ya hubungan dengan otonomi daerah, KPU, ya seperti itulah kerjanya. Ini baik semua. Hanya kadang-kadang ini ada istilah kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Itu faktor pertama. Tergantung siapa maunya kepala, maunya apa. Misalnya dulu Pak Erso ujukan banyak, kalau kepalanya tidak setuju, ya tidak bisa apa-apa itu. Atau BKD, kalau saya titipkan pegawai untuk penerimaan, mungkin beliau juga takut kan bosnya mau minta begitu. Tidak terbuka, nah itu satu. Terus faktor kedua, memang harus kita akui ini satu kelemahan bangsa kita. Kita itu tidak mau rekonsiliasi sama dosa-dosa lama. Jadi terus jadi ATM. Kita terus orang pasti main. Jadi istilahnya PNS kalau dicari-cari salahnya pasti ketemu. Karena banyak sekali yang non budgeter yang harus disulap-sulap gitu. Itu juga kenapa kalau kita mau tutup buku nggak selesai dalam semalam. Kalau semua sistem hukum itu tutup buku ya semalam selesai. Kan kita mau ngatur-ngatur dulu. Jadi kami kasih kesempatan 6 bulan, kira-kira 3 bulan di audit itu ngatur. Nah ini bisa jadi bahan pemerasan ketika kita melakukan sebuah transparansi. Misalnya contoh yang sederhana, kantor lurah sama camat. Dulu namanya anggaran di kelurahan, di kecamatan, orang tidak tahu. Pak lurah dengan bebas saja ada 3 miliar, mungkin 1 miliar bisa uang-uang tidak jelas itu untuk ngatur ini. Ya pertama juga kita bangsa yang sangat baik hati dan banyak acara di kampung itu. Lalu banyak acara, sebelum harus cari uang ini. Ya itu mungkin uang makan, nasi bungkus yang 1.000 cuma botnya gitu kan. Atau orang yang kerja buang sampah tidak ada yang kerja seperti itu. Tapi ada nama-namanya. Tapi uang-uang inilah yang dipakai mereka untuk apa? Misalnya ada lomba beduk gitu kan. Ada acara apa? Itu semua ya uang itu. Ini yang pelanggaran sebetulnya kalau mau saya jujur. Jadi kalau ada orang susah, nggak ada uang, ada kawinan segala macam, ada yang perlu dibantu, rumah roboh, nunggu dana, uang dari mana? Tidak ada banyak, ya udah nyulam-nyulam di sini. Nah ini bisa jadi bahan pemerasan oknum LSM, oknum wartawan, oknum aparat. Sehingga jadi terjadilah sebuah sistem stop seperti naik macan. Tak berani turun, kalau turun dimakan. Nah ini yang kami lagi berusaha. Kita ada cari jaksa dengan polisi. Tolong yang seperti ini jangan dipermasalahkan lagi. Kita pengen hidup yang lebih baik. Kita pengen ada TKD. Dari TKD yang kami sudah ada ditambah lagi TKD sesungguhnya itu secara individu. Kita akan bikin sistem. Nah, saya bilang nggak perlu stop.
Kalau masih ada yang meras, saya akan pimpin perlawanan, demo. Bahwa kita tuntut rekonsiliasi. Kita bilang, kami memang maling, lu mau apa? Lu juga maling, kira-kira gitu loh. Ini kalau maling, yang periksa maling. Ya dong, ini fair kan? Kalau tidak, ini anggaran udah dibuka. Sekarang saya contoh, ada usulan. Gimana Pak? Semua yang tidak ada di dalam anggaran, kita buat di dalam anggaran. Itu tidak masalah, mudah saya bilang. Tapi persoalannya, tetap jatuh lagi ke satu kan. Uang nyetopnya nggak bisa dimasukkan di dalam anggaran. Uang nyetop ATM tadi itu loh, tutup-tutupin kesalahan itu loh. Nah ini bagaimana? Anda tidak bisa bilang. Kalau percaya sama saya, kita demo. Saya yang pimpin demo. Saya nggak ada salah apa-apa loh. Saya baik-baik hati aja bantu kalian. Kalau ketembak, saya ketembak dulu di depan Pak. Ya kita selesaikan urusan bangsa ini, saya bilang. Kalau kita kasihan PNS di terus. Kita ngomong, untung baik. Nah, para tidak ngerti, ngobrolin rapatnya kita kasih. Saya bilang, saya kan pimpin demo kalau begitu caranya. Supaya kita putus. Karena mau tidak, mau nanti PNS masih kejebak juga. Semua anggaran kan makin transparan. Kita dari katalog segala macam ini, Anda tidak punya lagi ruang untuk main. Kalau pejabat kan misalnya uang masuk tidak ada keluar lagi gitu. Beda dengan pedagang kan, masuk keluar uangnya gitu. Tidak mau kan Bapak Ibu uang TKD-nya dipakai untuk nutupin. Kalau mau pun tidak cukup. Kapok lurah camat hasil seleksi stres aja. Kalau disuruh urunan 5 juta tiap bulan. Terus ada sumbangan basis PMI, macam-macam sumbangan. Jadi semua bersurat ini dan duit. Tidak bisa. Kalau tidak ada semuanya sudah. Kenapa mesti repot? Nah ini yang cara komunikasi kami gitu. Ya kalau ada yang kasar ya jangan dilihat lah. Kita juga kan macam-macam temperamennya gitu. Kalau kamu ngeyel aku masih kesel. Karena waktunya pendek. Itu waktu sangat itu pasti bersama waktu. Tapi kalau Pak Jokowi enggak, Pak Jokowi harus. Pak Jokowi mainnya pergi. Kalau udah malas ngomong, ini kalau ketemu PNS yang ngeyel gitu. Ya sudah. Masih nggak pergi, masih terus ngomong. Yang ngomong pergi aja udah. Kayaknya panggil saya begini. Selesai ini. Kata tadi sama waktu ya, yang lebih terperinci ya. Saya mau pergi ya udah gitu aja. Atau beliau kadang-kadang ya mau begini. Saya tinggal sebentar ya, nanti saya kembali. Saya udah tahu mana kembalinya di sawah. Nah itu ya seperti itu. Tapi kami sangat bersyukur PNS DKI banyak yang baik. Itu tinggal kesempatan. Nanti kita mau tes nanti ada seleksi promosi terbuka untuk puskesmas, kepala sekolah. Tujuannya apa? Supaya kami tahu potensi guru. Golongan guru ini golongnya tinggi, 4C. Mungkin mereka waktu masuk ke DKI ini tidak ingin jadi guru sebetulnya. Cuma formasi guru paling banyak dari PNS. Ya sudah mendaftar jadi guru. Kayak gitu loh. Akhirnya dia tidak punya hasrat jadi guru sebetulnya. Mungkin dia jadi sektor lebih jago. Mungkin dia jadi wali kota lebih hebat. Jadi kepala dinas lebih hebat. Kepala dinas olahraga Pak Rationo itu kepala sekolah. Wali kota Jakarta Pusat Pak Saifullah itu guru. Ada pesantren lagi, ada santri yang bapaknya itu. Itu bisa gitu. Tapi yang bisa, itu saya jadi bupati, kepala dinas sosial saya itu guru, ibu-ibu. Karena terlalu banyak curhat dalam di dosen saya, timah banyak kafe-kafe, ya bapak-bapak itu suka nggak pulang. Malam-malam, oh baik curhat sama saya bahaya dong. Cewek cowok, udah saya cari guru yang punya perhatian ibu-ibu jadi kepala sekolah. Nah, kepala pendidikan pasti bekas guru juga, suaminya. Itu baik sekali tuh. Kita bantu advokasi yang dipukulin suami. Nah itu. Tapi di sana susah jadi kan sekolahnya tinggi. Kalau saya lagi kepada kami lebih gampang mana jadi gubernur di DKI sama di daerah. Lebih gampang Jakarta. Wah, sebenarnya naif, sombong. Serius saya bilang. Kalau saya di Belitung saya bilang, saya kumpulkan 10 orang. 8 orang sekolahnya di bawah saya. 2 sama dengan saya, sebenarnya juga bukan universitas seperti saya kayak gitu. Kalau di Jakarta saya kumpul 10 orang, 8 orang, kalau nggak ada profesor doktor di depan, belakang itu masih ada tulisan PhD itu, PhD itu. Jadi saya pinter. Seperti kemarin, saya kumpul
atau Indonesia, bawa lagi partnernya dari Australia, PhD semua, profesor semua. Mau diskusi apa? Jadi di Jakarta menjadi pimpinan tidak perlu latihan otak. Kalau badminton, Anda cuma perlu latihan otot. Otot kaki, tangan, bertabur gitu kalau di demo. Bernafas masih kuat, saraf yang sampai kena stroke. Karena itu punya kepentingan semua kan. Jadi itu aja kalau cerita soal Jakarta. Ya, silakan kamu tanya kepada langsung aja, ada komentar atau silakan. Silakan. Kalau mau tanya lagi, mau langsung kepada itu silakan. Nama saya ini Pak. Kebetulan saya tertarik dengan pelelangan jabatan Pak. Ini Ferdani Nuria. Betul. Ya. Saya ingin menanyakan tentang pelelangan jabatan sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi di Pemprov DKI Jakarta ini. Nah, memang saya apresiasi bahwa ini sudah sesuai peraturan Menpan dan juga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ya Pak ya. Akan tetapi di media massa juga banyak dikritisi terkait dengan format seleksinya dan juga bagaimana dengan pola karir PNS selama ini. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah sebuah pelelangan jabatan itu sudah cukup efektif Pak? Kemudian apakah ada alternatif lain yang ditempuh agar penempatan pegawai pada suatu jabatan itu benar-benar sesuai dengan kompetensinya? Pak, saya itu aparatur sipil negara. Saya di Komisi 2, saya tim sipil. Jadi saya dengan Profesor Eko, dengan Profesor Sofian yang bekas UGM, Pak Miftah, itu kita kerjakan untuk rancangan ini. Kita ingin sebuah lebih kompetitif. Jangan ini yang ngalamin langsung. Karena kan agak dipaksa gitu kan. Yang beliau jelaskan. Baik, terima kasih atas izin Pak Wagub. Sesungguhnya saya menjalankan apa yang memang mimpinya Pak Wagub dan Pak Gubernur. Jadi reformasi ini harus ada tindakan nyata, terutama dalam konteks struktur birokrasi yang sekarang kurang dinamik untuk mengikuti perubahan. Nah, ini dimulai dengan strategi di mana jabatan itu bukan hak. Jabatan itu amanah dan kepercayaan dari pimpinan. Dan kalau jabatan itu diberikan, yang bersangkutan harus mampu menunjukkan bahwa bagaimana pimpinan biar bisa percaya. Filosofinya ada di sana. Dan kalau sudah tidak dipercaya, kapanpun bisa dicabut amanah. Nah, selama ini karir pet yang dijadikan dalih dan sebagainya, kadang-kadang itu juga banyak biasanya dalam konteks banyak subjektivitas dan sebagainya, sehingga ketentuan itu bisa diliku-likukan untuk mencari pembenaran-pembenaran. Jadi dalam nuansa yang transparansi yang sekarang itu sudah tidak sepenuhnya bisa. Namun demikian, lelang jabatan ini bagaimana biar transparan? Dimulai dari mana? Karena Pak Wagub mengarahkan dimulai dari peronlayanan. Camat lurah, kepala sekolah nanti, kasudin yang melayani entah kasudin kesehatan atau pendidikan. Bahkan mungkin beliau juga akan mengarahkan ke wali kota dan sebagainya. Ya kita fair bahwa siapapun punya peluang yang sama, asal kompeten dan dapat dipercaya. Nah itu yang melandasi semua. Bagaimana? Nah terlalu dini bahwa bilang ya di koran macam-macam ada. Dan kita kalau dalam ketentuan PP atau Perpres bahwa 2 tahun jabatan itu dievaluasi. Tapi Pak Wagub 6 bulan saja. Jadi Desember ini camat lurah itu akan dievaluasi. Bagaimana kesimpulannya? Kami sudah melayangkan dan sekarang sudah semua ke lapangan untuk menebar kuasanya, menjalin informasi dari masyarakat langsung, baik yang dilayani langsung oleh lurah camat maupun masyarakat di sekitar lurah camat. Apa respon terhadap kehadiran hasil lelang tersebut? Hampir 60.000 kuesioner kami ini sedang berjalan ke lapangan.
Dan target pertengahan Desember akan sudah dengan BPS akan menganalisa apakah efektif atau tidak. Tentu takarannya 6 bulan dengan 2 tahun itu berbeda. Nah itu. Tapi yang paling penting, apakah lingkungan itu mempercayai sosok yang bersangkutan? Atau target-target Pak Gubernur, Pak Wagub bisa diselesaikan ke sini. Jadi, nah di samping tes-tes yang bersifat, kami mengerahkan 59 asesor dari lintas, baik itu lintas perguruan tinggi maupun konsultan yang dapat dipercaya maupun kepolisian. Hampir tidak mungkin orang itu didiagnosa oleh satu orang yang bisa-bisa bisik. Tidak akan bisa. Ya, namun demikian sesungguhnya untuk takaran DKI itu sebenarnya hanya 2 kategori mestinya, sangat memuaskan dan memuaskan. Tapi karena ada ketentuan bahwa orang itu demosi harus dicegah, maka ada kompromis yang sifatnya goncangan-goncangan yang tidak terlalu besar. Maka bagi yang memang kategorinya cukup, dapat dicarikan tempat yang setara, tapi tidak di tempat yang lama. Jadi kita justru memikirkan bagaimana kalau ada yang nggak lulus atau grade-nya di bawah. Jadi itu kira-kira. Nah, ini semua keputusan adalah semua seleksi muaranya ke Perjab sesuai ketentuan. Badan Pertimbangan Jabatan di mana seluruh pimpinan berkumpul, termasuk juga ada di Balai Agung, Pak Gubernur dan Pak Wagub, seluruh jajaran menilai. Jadi semua itu rapat yang ketat. Jadi menghindari subjektivitas yang asal suka saja, asal feeling saja. Oh ini bagus, ini bagus. Enggak. Termasuk penerimaan CPNS yang baru sekarang. Anak-anak sudah bisa melihat skornya sendiri. Kita menerapkan CAP juga sama dengan lurah camat. Jadi kami tanpa dengan keterbatasan mengerahkan 1000 komputer kemarin. Itu minjam dari sekolah-sekolah, walaupun sekolah juga aset. Kira begitu. Jadi mulai dari sekarang, suka tidak suka melalui pimpinan yang reformasi, kita harus laksanakan secara nyata. Jangan dibasa-basikan lagi perubahan itu, karena persaingan di depan mata. Nah itu kira-kira. Pak Alto jelaskan soal peta karir pegawai negeri seperti ini. Pertanyaan ini kan soal peta karir gimana soalnya seperti itu. Terima kasih Pak Ulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat terbaik kita semua. Saya izin Pak Wagub, izinkan saya menjelaskan teknis pola karir. Pola karir itu kan sebenarnya membuat pola karir itu hanya memberikan jalur sasaran apa yang harus ditempuh seseorang pegawai negeri sipil untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pegawai. Itu dulu filosofinya. Jadi pola karir bukan hak. Haknya adalah pegawai, tapi bukan pejabat. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga adalah, benarkah ada koreksi beberapa teman-teman yang peduli terhadap reformasi birokrasi di Jakarta dengan kami anggap dengan tulus membantu Pak Gubernur dan Pak Wagub melalui koreksi dan saran. Ada pendapat menyatakan bahwa pola karir dengan seleksi terbuka, pola karir seakan-akan tereduksi. Sama sekali tidak. Seleksi terbuka adalah mencari calon pejabat struktural. Dari mulai tadi, sekarang baru eselon 4, eselon 3, dan terus menjadi eselon lain seperti itu. Calonnya, setelah ada calonnya, dipakai dulu 2 kompetensi. Ada kompetensi bidang, misalnya kalau di PU pasti berbau teknis. Ada kompetensi manajerial, kemampuan untuk memimpin, untuk merespon orang, ditentukan untuk masing-masing level jabatan. Baru dicari orang, pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat administratif. Kan sudah mulai, kan ini pola karir ini. Jadi dibikin kompetensi 2, terus ada persyaratan administratif. Pola karir adalah persyaratan administratif. Ya, jadi PPI seperti itu, terus lanjut. Setelah itu kan diserahkan kepada pengambil keputusan, pembina kepegawaian.
sebagai pengambil keputusan akhir pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural atau fungsional. Alatnya siapa? Bertingkat. Kepala BKD sebagai administrator, kepegawaian, beliau melaporkan kepada Pak Gubernur untuk eselon 4 melalui bekerja yang dipimpin asisten, Kepala BKD sebagai sekretaris, kalau eselon 3 Pak Sekda, kalau eselon 2 kepada Pak Gubernur. Jadi tidak ada yang tereduksi, tidak ada sama sekali. Nah, pertanyaan lebih lanjut, mendukungkah? Yes, karena selama ini kan baik tanda aja. Oh, saya dikenal Pak Made, terus oh ini cocok ini. Nah, itu enggak, indikator objektifnya apa? Kita kan sepakat bahwa untuk mencari yang terbaik itu perlu satu tolak ukur yang objektif, akademis kira-kira begitu ya. Apakah cukup itu? Enggak. Tadi kan juga perjalanan itu misalnya kalau Pak Camat ya Bang, Pak Camat itu dipanggil juga wali kota sebagai user. Bagaimana rekam jejak yang bersangkutan? Kan tidak semata-mata itu, kayak gitu. Terus yang kedua, bagaimana kompetensi, soft kompetensi, integritas. Kan dalam psikotes ada ruangnya untuk itu. Jadi 3 hal kompetensi itu yang Bapak Ibu dalami barangkali. Kompetensi 3 kan, pengetahuan, keterampilan, dan integritas itu terpandu dengan seleksi terbuka yang menjadi model di sekarang ya. Sekaligus saya laporkan Pak Ubu dan Kepala BKD. Ini ternyata menjadi model seluruh Indonesia, DKI Jakarta Pak. Kami kalau nggak salah beliau sudah pernah diajak ke Bapenas, ke Menpan, itu menjadi model ini. Itu buktinya. Efektif? Yes, efektif. Efektif itu apa? Ukuran kita dalam statistik adalah apabila terjadi, saya menganut manusia 10% deviasi itu efektif. Masuk Singal ini mengatakan 15 efektif. Saya menganut maksimal 10% deviasi efektif. Pencapaian 10% dari target itu udah bagus. Kalau ada nanti yang deviasinya 10% itu menjadi minor, itu wajar di dunia mana begitu. Tidak begitu. Jadi barangkali memang yang terekspos itu kadang-kadang yang minor tadi. Memang silakan birokrasi kita yang baik-baik kadang-kadang susah untuk dipublikasi. Kalau yang minor itu kalau sedikit dipublikasi, oh itu ini orang. Ini ada kaitannya dengan level budaya kita. Kira gitu ya, jadi sangat efektif dan tidak mengacak-acak pola karir pegawai negeri sipil. Pola karir itu kan dari staf eselon 4, eselon 3, eselon 2, terus eselon 2, terus begitu kan? Kan nggak boleh. Kami juga tidak membolehkan dari staf langsung dari eselon 2, nggak ada. Tetap yang ikut seleksi untuk eselon 4 itu ya potensi eselon 4 baru staf. Yang ikut eselon 3 yang mau ikut lagi, terus eselon 4 juga. Yang ikut eselon 2 adalah eselon 3 dan eselon 2 yang bersangkutan. Oh begitu. Jadi tidak ada yang saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keterpaduan wilayah DKI Jakarta dengan wilayah lainnya, khususnya kawasan hulu di Provinsi Jawa Barat ataupun Banten, itu kan selalu digaungkan dalam setiap periode kepemimpinan. Terakhir kita sering dengar konsep metropolitan. Ya, saya kira sekarang sudah agak kurang terdengar lagi gitu. Pada itu konsep-konsep tersebut kan untuk mengatasi persoalan misalnya kemacetan, kualitas hidup dan lingkungan. Nah, dalam periode kepemimpinan Pak Wagub ini apa yang ditawarkan, konsep apa yang ditawarkan gitu. Kemudian yang kedua mengenai tata ruang. Beberapa saat lalu Pak Wagub pernah mewacanakan bahwa tata ruang DKI akan dievaluasi. Nah, bagaimana mekanisme untuk mengevaluasi tata ruang ini? Dan kemudian apakah dibuka bagi masyarakat ruang untuk berkontribusi dalam evaluasi tata ruang ini? Baik, terima kasih. Dan dengan pendapat ada berjalan beberapa kali, kita juga taruh di website, orang bisa koreksi juga, tentu tidak bisa. Tapi secara prinsipnya gini, Jakarta ini mau menjadi langgar di seluruh dunia. Kalau kita menentukan koefisien luas bangunan sekian, daerah ini ketinggian sekian, itu tidak ada istilahnya Anda bisa lebih tinggi dengan cara denda. Tidak ada. Kalau kita tentukan segitu ya segitu. Kalau mau bikin lebih tinggi ya cari tempat yang sesuai. Tapi Jakarta tidak bisa. Lalu kita berdebat. Kalau Bapak tidak menegakkan, ya saya orangnya ngomongnya kasar ya. Kamu mau suruh saya bakar setengah Jakarta saja. Wah, ribut semua. Saya ngomong jujur gitu loh. Orang pelanggarannya lebih dari setengah di Jakarta. Tapi mau suruh saya tegakkan, saya bakar, saya bilang begitu kan. Ribut orang semua. Udah saya halusin lah. Mau saya bongkar setengah dia bilang. Menurut saya sama juga
juga kan, kalau bongkar membakar lebih cepat bakar gitu. Bongkar lebih mahal gitu. Jadi ini masalah. Biar kadang-kadang kita nggak punya uang bongkar. Yang lebih lucu, orang kalau mau melanggar bangun rumah di Jakarta selalu diatur di akhir tahun anggaran. Karena P2P sudah tidak ada uang. Atau di awal tahun ketika APBD belum disahkan. Tapi saya minta, Bapak itu dimasukkan ke biaya rutin. Sehingga APBD belum diputuskan pun, Bapak kita bisa pakai uangnya. Nah ini yang terjadi. Ya, saya jawab nanti Bapak bisa tambahkan ya. Saya jawab itu di situasi. Tentu kita akan lakukan seketat mungkin jaga ini. Nah hubungan dengan pinggiran bagaimana? Itu saya selalu katakan. Jauh lebih mudah mengatasi kota-kota kabupaten pinggiran ini dengan cara kami pindah kantor ke Merdeka Utara daripada Merdeka Selatan. Merdeka Utara itu kantor presiden. Itu persoalan politiknya. Kalau Anda buat partai, tidak ada lagi partai yang bisa menguasai 50% plus 1 di DPR RI. Sedangkan semua undang-undang, megapolitan, peraturan apapun bicara DPR dan presiden. Jadi lebih mudah merebut 2 kursi di sana daripada 281 kursi. Tidak ketemu lagi partai yang bisa sehebat itu. Itu jobnya seperti itu. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan cara kerja. Kita ada kerjasama kok dengan pinggiran. Kita kasih hibah 5 miliar. Tapi nggak bisa campur. Misalnya Depok marah-marah mas saya. Saya bilang gini, saya anak geologi. Jadi di mana mas sungai kenapa banjir orang Jakarta? Kamu aja gendeng tinggal di daerah-daerah aliran sungai. Ya pasti banjir gitu loh. Kalau tidak mau di daerah das ini, tinggal di mana? Ada daerah yang lembab. Ini memang alam udah mengatur. Kalau ini kelebihan, pasti ke sini gitu. Tapi yang terjadi apa? Kita paling suka tuh Lake View Resident, River View Resident. Karena di lembah, ini sungai pasti diuruk kan. Begitu diuruk, cilakalah tetangga-tetangga yang miskin tadi. Saluran tidak bisa keluar, ada BKP tidak bisa keluar, datang ibu-ibu sama saya. Nah ini masjid Pak. Saya masjid juga saya bingung gimana. Ini kalau mau kalian ke BKP, saya minta PU cek itu bagus. Buka aja pintu. Kau buka pintu, Bu, di pintu air. Kalau lagi air BKT penuh, masuk ke komplek ibu. Nah satu-satu cara bagaimana kalau ini lebih rendah, Anda harus sediakan tanah. Kami bikin waduk atau porter untuk pasang pompa. Masanya sekarang mau pindahkan ya? Tidak mau. Harga pasar, appraiser tidak mau. Kan banjir, ya setahun sekali nggak apa-apa. Tapi terkena 3 senti udah marah-marah mas saya SMS. Mana bantuannya? Patokan kita kan jelas. Kalau tidak mengungsi ya tidak ada dapur umum kan? Kalau cuma kerendam itu tidak mau keluar. Saya sudah instruksikan tidak ada yang ada makanan di rumah. Kayak tahun kemarin. Pelaut karet tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kamu bikin tuh jadi free service. Pak, saya minta 5 bungkus makanan Pak di rumah ini Pak. Udah sampai nggak ada, enak aja deh. Kamu mau makan keluar dong. Saya bilang logika, kalau saya lapar, airnya cuma segini atau lebih tinggi dari saya kalau saya masih bisa berenang. Saya pilih berenang ke tempat makan. Ini tidak mau semua jadi free service. Udah sampai nggak ada. Ini orang yang begitu. Jadi kalau soal tata ruang itu kami bilang sama Depok misalnya, jadi kalau ada daerah yang rendah di Depok, jangan dikasih izin perumahan deh. Yang mau jual tanah kasih tahu kepada kami. Dia jual berapa ke perumahan kami beli. Kita jadikan dana kasih kepada kalian. Wah, jangan campur itu urusan kami. Wah, parah tata ruang tanah. Ya mungkin kalau ada perumahan kami dapat duit izin-izin mungkin gitu. Makanya saya bilang mesti diperiksa semua harta pejabat. Sama pajak yang dia bayar sama dia punya harta biaya hidup. Baru kapok. Nah bisa periksa itu cuma bisa di Merdeka Utara masalahnya. Itu masalahnya. Mungkin Pak bisa lanjutin tambah sedikit. Baik atas izin minta, ketika kita tidak bisa menyelesaikan urusan secara sendiri dalam konteks otonomi kita dimungkinkan untuk kerjasama. Nah dalam konteks ini memang kita sudah mengeluarkan dalam satu program di urusan pemerintah, ada di program otonomi daerah kita untuk memperkuat kerjasama. Salah satunya adalah kerjasama
Kemudian meskipun kita kerjasama, tapi kita fokus karena masalah yang dihadapi Jakarta banyak sekali, dan kita nanti dalam konteks kerjasama itu kita memberikan semacam dana hibah atau bantuan pengelolaan untuk daerah-daerah Jabodetabek yang kita fokuskan pada beberapa aspek yang berkaitan misalkan dengan tata air. Jadi banjir di Jakarta itu kan tidak terlepas dari daerah di sekitar Jakarta juga, misalnya Puncak. Nah, di situ kita alokasikan anggaran yang mungkin berkaitan dengan perbaikan situ-situ yang ada di Bogor, di Depok dan sebagainya, kemudian penghijauan di sana, sumur resapan. Kemudian yang prioritas kedua adalah yang berkaitan dengan transportasi. Jadi begitu kita ketemu di Jakarta jalannya lebar-lebar, tapi di daerah sekitar Jakarta mungkin jalannya masih kecil, kita berikan bantuan ke situ yang terkait dengan itu. Kemudian hal yang lain adalah berkaitan dengan transportasi, banjir dan sebagainya. Mungkin saya lupa, tapi minimal 2 itulah yang sudah kita lakukan, termasuk misalkan di daerah Tangerang kita tahun 2011 atau 2013 sudah mencoba misalkan membuat tanggul yang di situ ada keterlibatan pemerintah pusat, ada pemerintah DKI dan pemerintah lokal. Jadi di samping kita memberikan bantuan, kita juga tuntut mereka untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk kerjasama. Jadi tidak dari kita saja, tapi mereka harus melakukan sesuatu. Mungkin itu Pak. Mungkin di sini ada Dinas Perhubungan dan Pak Agus dari PU. Jadi bisa tambah lagi perhubungan apa PU dulu soal apa yang kita kerjasamakan dengan Tangerang apa. Ini singkat aja Pak. Nanti baru perhubungan dengan kerjasama kami soal TPB segala macam. Baik, terima kasih. Pak Agus ini dokter nih. Bukan Pak. Belum ya? Master Pak. Dari Australia. Amerika Pak. Pinter-pinter Pak DKI. Baik, terima kasih Pak Manijin. Untuk bidang transportasi, bahwa kita ini tidak bisa menghindari bahwa siang hari itu traffic bisa 2 kali lipat dari yang penduduk Jakarta sendiri, karena dari Bodetabek masuk ke Jakarta. Kita prasarana yang kita bangun itu selalu kayak tidak pernah memenuhi kebutuhan traffic tersebut. Namun demikian kita menunjang program Bapak Gubernur dan Pak Wagub bahwa sekarang fokusnya adalah untuk transportasi massal. Transportasi massal ini diantaranya dari MRT, kemudian busway, dan kemudian angkutan-angkutan lain. Untuk yang busway, kita Dinas PU itu merencanakan untuk membangun jalan layang busway atau elevated busway. Ini sedang diinginkan adalah jalur tendian. Nah, ini untuk mengakomodir perpindahan penumpang dari daerah Tangerang menuju Jakarta. Dan juga nanti yang koridor-koridor lain akan kita pilihkan juga. Kemudian yang MRT kan berujung di Lebak Bulus, itu juga untuk mengakomodir penumpang dari luar wilayah DKI. Itu yang dari segi transportasi. Kemudian juga ada seperti yang di Polres Pelawat, jadi antara jalan di DKI dengan yang di Tangerang belum nyambung. Kita juga diminta untuk mengkaji pembuatan pembangunan flyover supaya bisa mengkonek yang dari Tangerang menuju DKI. Itu untuk bidang transportasi. Kemudian kalau untuk bidang drainase dan pengendalian banjir, memang ini DKI tidak bisa sendiri, harus melibatkan dengan pihak Kementerian PU yang dalam hal ini ditangani oleh BSCC, Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Ciliwung. Nah, ini seperti BKT yang sudah dikerjakan secara fisik oleh Kementerian PU dan DKI adalah melaksanakan pembahasan tanahnya. Kemudian kita juga ada rencana untuk membangun Cengkareng Jilid 2, terus kemudian beberapa kegiatan yang peningkatan daripada banjir kanal barat, dan juga tadi untuk menambah tangkapan air berupa waduk dan embung. Nah, kita ini lagi gencar melaksanakan pengadaan tanah untuk kita pembangunan waduk dan embung. Nah, ini memang tadi yang seperti Bapak Wagub sampaikan bahwa kita tidak bisa tanpa bantuan dari pemerintah pusat untuk mengendalikan bagaimana menahan sebanyak-banyaknya air di daerah puncak sana. Sebentar dulu, Pak. Terima kasih Pak Saji, Pak Gub.
sumbangan dari daerah urban sekitar. Ya, seperti kita ketahui ada sekitar 26 juta perjalanan yang ada di Jakarta ini. 2,5 juta itu disumbang oleh Bekasi, 2,5 juta disumbang oleh Tangerang, 2,5 juta disumbang oleh Depok. Nah, ini yang kita minta ke daerah tetangga untuk mari sama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini, karena kalau hanya DKI Jakarta kita benerin dan jumlah tadi masih terus membanjiri kota Jakarta, DKI tidak akan siap-siap mengatasi kemacetannya. Nah, kemarin juga kita minta ke pemerintah pusat lewat departemen ya untuk mari membantu. Saat ini Pemda DKI lewat Dinas Perhubungan membangun mengekstend koridor busway Pulau Gadung Harmoni sampai ke perbatasan Pak. Dan ini sudah kita minta ke Bekasi dan ditangkap oleh Bekasi melalui Harapan Indah untuk membangun halte di wilayahnya mereka sehingga nanti warga Bekasi yang mau ke Jakarta dapat menggunakan busway dan memarkirkan kendaraannya park and ride di kawasan perumahan Harapan Indah yang mempunyai lahan cukup luas sehingga tidak lagi membawa kendaraannya sampai ke Jakarta. Dengan busway bayar 3.500 mereka bisa sampai ke tujuan keliling kota Jakarta. Begitu juga ya, begitu juga dengan Bekasi Mall ya, kita ada kerjasama, mereka menyiapkan tempatnya untuk jadi tempat park dan ride ya, sehingga kita saat ini ada beberapa angkutan baru yang kita siapkan APTB yang terintegrasi dengan busway ya, mereka dapat menggunakan masuk ke jalur busway mulai dari Bekasi, Bogor. Namun terkadang teman-teman di daerah itu tidak sepenuhnya menangkap peluang itu karena merasa menjadi kompetitor daripada angkutan mereka gitu, sehingga perjalanan ini tidak terlalu mulus. Namun tetap kita support, kita kasih pengertian kepada mereka bahwa ini untuk mereka tidak masuk sampai ke perumahan di wilayah tetangga kita, hanya dari sekitar terminal, sehingga angkutan-angkutan yang ada di perkotaan mereka di Bekasi, di Bogor itu masih tetap dapat beroperasi. Namun demikian ke depan ini kita dorong terus, mereka bisa masuk bayar sekali di APTB dari warga Bogor, namun pindah menggunakan busway mereka sudah gratis, sehingga mereka bisa mengakses ya ke tujuannya hanya sekali bayar di APTB-nya saja. Mungkin demikian Pak Maksimal. Itu kita jelaskan. Kami suka. Dulu kita berbicara tentang integrated ticketing, satu tiket. Itu selalu mempersoalkan kalau saya naik bus, saya mesti kontribusi berapa ke bus Anda? Atau saya naik kereta api mesti kontribusi berapa ke bus Anda? Nah, ini kami putuskan, tidak usah kontribusi. Anda hanya harus baik hati buat bus Anda seperti pintu Transjakarta supaya bisa turun di halte kami. Begitu Anda naik bus Anda, masuk ke halte kami, masuk ke halte, selanjutnya naik bus kami gratis. Malah kami bisa menyiapkan nanti bus tingkat gratis untuk sepanjang koridor 1. Jadi Anda turun dari kereta api dari Duku Atas, Kota Tua, atau di Tanah Abang, Anda sudah punya bus tingkat gratis untuk bawa Anda ke pusat kota ini tiap 10 menit. Jadi kita tidak berpikir tentang cari uang di sini, bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, sama seperti tadi, ini dengan bus ada seperti ini, bus-bus yang jelek ini akan terdorong ke pinggiran. Yang mikrolet angkot-angkot akan hilang karena bus sedang akan bermain sesuai dengan undang-undang ya. Lalu jumlahnya kan lebih banyak, tenang saja, karena ini lebih jadi 30 tahun zombie bus ini yang sudah 10-20 tahun tidak layak jalan ini. Zombie kan udah mati hidup lagi gara-gara ya, ini mirip, kita punya bus begitu, kirnya ditembak, apa dipinjam udah kami bal, macam-macam. Nah, tapi bagaimana yang usaha sopirnya? Kalau kita tambah, sopirnya akan lengkap. Karena sopir kami Transjakarta itu nanti 3,5 UMP, bukan mati, sudah jalan 3,5 UMP. Dia masih 10 juta lebih jadi sopir. Jadi sih, ini kan membuat dia wajar dong bahwa 160 orang lebih, dia juga mahal gaji. Ini kalau dia nyemplung, nyawa ini. Ya, masalah dokter protes. Masa kami dia berbeda? Masih kalau ini ada sistem. Dokter bisa dapat uang besar kalau yang diurusin sehat, bukan sakit dapat duit
Kalau sakit apa duit selalu pengen bikin sakit melulu. Nah kita tidak mau lagi ada fee tipping dari tindakan. Tapi justru kalau lingkungannya yang sehat itu diperhitungkan. Itu kita harapkan kalau kinerja individu bisa jalan, mungkin 2015 bisa jalan itu sistem. 2014 pun sudah kita perbaiki ya, Bu. Dokter-dokter semua. Yang masih protes, ya belum bisa ya tidak. Tapi baik-baik, semua kerja dengan baik. Dulu waktu kampanye saya yang bilang, kalian berdua masuk, ini DKI berantara gitu kan. Makanya saya bukan orang Jakarta. Tapi orang selalu menganggap kami terlalu naif, terlalu anggap remeh. Tidak, karena kami yakin gitu. STMDK ini baik. Manusia kan ada nurani. Kalau orang normal-normal saja tidak mabok gitu ya. Dia pasti mau kok diajak lebih baik. Orang gendeng aja nggak mau diajak lebih baik. Kata orang yang kepentingan pribadi saja. Kalau untuk kepentingan bersama, sekolah malam juga lebih baik. Saya kira itu. Jadi kerjasama seperti itu. Masih ada satu lagi sampai jam 10. Saya bisa ada rapat tadi jam 10. Jadwal kita tuh 9.30 sebetulnya. Mereka saya lihat bapak ibu ini berminat. Saya pakai bapak ibu nggak bisa adik-adik. Kan yang udah kerja senior juga. Sebagai anak-anak marah nih. Bapak yang tentukan. Ya, dari Mas, saya sudah panggil Mas. Mas Rizky tadi dari duluan. Pantas saya sangat cemberut tadi. Terima kasih Pak Wagub atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rizky Pak, asal Surabaya Pak, tapi saya kerja di Jakarta. Saya bukan di Jakarta Pak, tapi saya sangat tertarik dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kota Jakarta. Salah satunya adalah pengurukan sungai dan pembenahan selam area di sekitar Kampung Melayu dan sebagainya. Pertanyaan saya tertarik dengan Kampung Deret Pak. Kampung Deret ini akhir-akhir ini juga jarang sekali terekspos, itu perkembangannya seperti apa Pak kira-kira? Kemudian dengan perkembangan pengerukan sungai yang saya pikir juga saya sendiri juga gemes Pak. Saya baru melihat orang buang kasur, buang kulkas itu di Jakarta, Surabaya itu tidak ada. Demikian Pak, terima kasih. Dan sejauh rumah Deret itu tidak capai target, termasuk benda kampung. Kenapa? Hampir semua daerah kumuh di DKI itu berdiri di atas tanahnya negara dan tanah terlarang atau tanahnya orang. Ini Jakarta. Nah ada yang tanahnya dia, ketika kita pengen lebih besar, ada orang yang tidak setuju. Nah paling ideal tuh waktu terjadi kebakaran sebenarnya, langsung kita bangun. Jadi persoalan muncul, membuat anggaran itu harus lokasi jelas, volume jelas. Kalau saya menentukan kampung daerah ininya volume lokasi jelas, itu saya bakar itu kampung saja itu lagi. Kan tidak mungkin kita lakukan. Nah, ketika terjadi yang bagus di Johan Baru, yang tanah tinggi itu, itu bukan kebakaran. Nah, ini bagus. Begitu kebakar, ini bisa. Kenapa? Kita minta CSR dari perusahaan. Coba 4 miliar lebih ada bangun. Saya minta 10 miliar juga kamu kasih gubernur bagi gubernur. Kan kita nggak punya uang sekarang. Kira-kira gitulah. Preman-premannya begitu kan. Sekarang tidak perlu kasih kami uang, kamu bangun situ aja. Jadi nggak bisa minta terus kan. Ini bisa. Lalu gimana caranya untuk atasi kalau kebakaran baru membangun? Kalau terlambat membangun, dia langsung pakai template-template lagi murah-murah, umur lagi. Nah kami mulai masukkan di dalam e-katalog di lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kita ada semen jalannya, outpik, tapi sekarang perbangunan belum. Nah kita didorong yang casing-casing bangunan ini atau materialnya masuk. Sehingga nanti kita bisa CSR hanya atau orang kampung kerja sendiri. Tapi harga semen, besi, beton, atau yang sistem langsung jadi rumah itu berapa? Kita didorong produsen masuk ke e-katalog. Sehingga kalau ini terjadi, kita tinggal langsung bangun. Itu soal kampung deret. Dia tidak capai target, padahal kita mau kasih uang nggak bisa. Lokasi dia bisa. Terus kalau kamu pindahkan mereka, ini masalah. Ini sebetulnya antara banjir sama jalan, rasio jalan itu ada hubungan. Belanda itu selalu membuat jalan inspeksi sungai itu 7,5 meter. Betul bagus ya? 7,5 meter standar. Tata ruang itu begitu. Beda ada tata ruang. Tapi sekarang semua itu diduduki orang. Bukan cuma dudukin jalan inspeksi 7,5 meter. Sungai pun didudukin. Begitu agak kemarau kering kan didudukin. Dia nggak tahu tuh daerah dan sungai.
Teluk Sungai itu pasti gagal. Kenapa? Karena di luar negeri itu nggak ada kasur, nggak ada sofa. Di kapal truk itu macet itu. Jadi di Indonesia mesti rancang sendiri. Ada nanti penghancur sampah gitu, penghancur kasur. Nah baru bisa diisap itu. Jadi kapal isap kita buntu nih di masyarakat. Ini mesti dirancang khusus. Ini saya tahu-tahu kan orang-orang Bangka, kami orang tambang. Kerja tuh kita bikin kapal isap, kapal truk. Kita modifikasi itu teman-teman kita. Itu kerjanya begitu, ada lagi ketemu lagi yang satu yang jago banget, banyak cerita soal kami. Nah kami lagi berpikir bagaimana membersihkan semua bantaran Sungai Waduk. Selain menjadi rapi, kita juga dapat jalan alternatif, jalan tikus kayak istilah. Nah sekarang kita baru bekerjasama dengan Google, ada waste.com itu, WAZT itu. Karena semua orang melaporkan itu semua, jalan tikus. Nanti kita bisa dibimbing untuk mengurangi, jadi misalnya mendistribusikan kepadatan jalan. Jalan mungkin nambah. Ini bagaimana cara pakai jalannya gantian, distribusinya merata. Nah, ngapain kita bikin sistem? Habis beberapa triliun juga nggak jadi. Ini ada waste.com ini. Kalau di Amerika semua laporan lalu lintas semua dia karena ini berbasis sosial media kan. Orang yang melaporkan, ada jalan jelek laporkan semua. Ini luar biasa. Saya bayangkan kalau PU di SUB semua kerjasama memberikan input data. Jadi saya pulang ke rumah saya. Turn left nenek itu ada portal. Ya itu yang terdekat ya. Dia nggak tahu rumah saya pasang portal itu. Jadi mana bisa dikoreksi pakai satelit? Atau tiba-tiba dipasangin perbodan dari itu. Nah kalau dengan sosial media kita langsung kirim kan. Ini tidak bisa langsung dikoreksi. Ini mana? Jadi kita nggak usah invest. Di dunia sekarang banyak gratis-gratis. Asal kita bisa kerjasama. Nah kalau kita bisa bereskan sungai itu, jalan juga dapat. Rasio jalan akan meningkat. Kemarin masalah, begitu dibersihkan, nggak bisa operasi. Karena mesti tunggu anggaran, ditutukin lagi. Nah kenapa mereka berani ditutukin? Karena tidak pernah dihukum. Baik saya bilang kalau Anda mau nyaman, Anda harus tertib. Kalau mau tertib, penegakan hukum. Jika saya melanggar HAM, kurang aja kan. Padahal kita pindahkan mereka rumah susun, kasih full furnish, masih melanggar HAM. Kamu buru-buru saya bilang. Salah lagi, kekasaran saya bilang, menyerang mereka. Jadi kita putuskan, ya sudah, buatkan rumah susun dengan isi saja melanggar HAM. Apalagi kalau saya garuk mereka tanpa rumah susun, bisa dihukum mati kali saya. Nah itu yang terjadi di Waduk Pluit. Banjir, kita mau keruk habis kan? Nggak bisa, cuma 20%. Kalau keruk habis 1.400 rumah yang pakai kayu, pasti roboh. Kalau 10 meter, nggak usah sentuh. Kita keruk di sini aja nih. Kalau di atas sampah-sampah ditumpuk 80 hektar, didudukin 30 hektar. Nah disitulah manusiawinya kami kira-kira gitu. Jadi sekarang kami dianggap nggak manusiawi sekarang. Untuk memindahkan orang dari yang tidak layak ke layak. Kenapa? Jakarta yang punya ini bukan orang miskin, orang kaya, nyewa-nyewain. Orang miskin nggak pernah punya. Nah itu masalah. Jadi ini kita mau kerjakan secara serentak, tapi tunggu rumah susun selesai. Kami lagi mau beli tanah lagi 400 hektar, Jakpro 100, 500 hektar di Marunda. Kami harap bisa bangun kira-kira bisa 1.250 tower. Kayak 100 unit 125.000. Jadi konsep kami Jakarta harus punya 300-400.000 rumah susun yang tidak dijual, tidak disewakan, hanya bayar restitusi. Anda over sewa saya penjara 6 tahun. Tidak boleh diwariskan kepada cucu Anda, hanya boleh kepada anak dan menantu. Untuk saya bagaimana? Anak menantu dari anak menantumu boleh. Kemudian kalau kamu tidak berubah nasib, harusnya Anda berubah nasib. Ada kartu Jakarta Sehat, ada kartu Jakarta Pintar. Kita siapkan pasar rakyat yang distribusi harian, tidak dijual, tidak disewakan. Kita menyiapkan banyak market, pasarnya menggunakan Imani. Kita juga menyiapkan ruang pamer besar. Kita mungkin tahun depan akan mulai di bawah Monas. Jadi Anda produk-produk kreatif, Anda bisa jualan di sini. Yang jualan kan sewa tempat yang susah. Kita sudah siapkan PT Jaminan Kredit Daerah untuk menjamin kredit Anda dari bank. Kami juga kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Kami juga punya sistem syariah di Bank DKI.
Kita bagi hasil, ada untung 90, kami 10 tidak apa-apa. Kalau kita turunkan 1 triliun, kasih 5 juta berdagang ini, 200.000. Kalau kembali tahun depan lagi 1 triliun lagi 600.000. Tapi kalau ada nyolong 9 teman usia tempat saya. Nah, kita juga lagi siapkan logistik di Kerawang untuk tampung bahan-bahan pokok sembako bagi jalan kontrol dan lampu. Ini pasar kami kasih tahu ini barang ada jual. Daging sapi ini ada maksimum jual 70.000. Diskon buat Anda 10-20%. Kalau Anda jual lebih besar dari itu, saya usir dari toko saya. Di pasar saya usir. Kalau sekarang nggak bisa, kami belinya sudah mahal Pak, karena lewatin banyak pintu. Nah ini mau kita potong. Sehingga sembako kejaga, transportasi murah, rumah murah, pendidikan ada, kesehatan ada. Ini akan menurunkan kebutuhan hidup layak. Survei dari semua orang. Nah ini artinya membuat mereka, jadi kita bantuan langsung tunai dalam bentuk kalau Anda mau kerja, kalau Anda mau jujur, kalau Anda mau sakit, kalau Anda mau sekolah, tidak ada tunai. Dan kami lagi berusaha nanti seluruh DKI tidak ada transaksi pakai cash sampai parkir. Kita akan buat peraturan dalam Perumda BI di DKI hanya boleh tarik 1 kali UMP saja, uang di ATM. Karena Anda nggak perlu tarik uang. Ini tidak lagi sogok-menyogok antar pejabat. Kalau tarik 10 juta masih ada yang beranakin uang. Anda butuh duit sogok pejabat. Saya punya nih 1 miliar, jual duit. Ya kumpulin, ada di Jakarta, ada di Jakarta. Tukar duit juga ada kan, kalau lebaran kan? Macam-macam. Nah itu yang kami lakukan untuk mengatasi soal seperti ini. Jadi semua ini memang harus dilakukan secara terpadu. Pelatihan coba dibangun. Tapi kalau kita tarik dari visi misi Bapak, mohon izin ya Pak ya, saya ambil dari webnya Bapak ahok.org. Tujuannya ingin membentuk sebuah hunian yang nyaman Pak dan manusiawi. Jadi semua itu tertuju ke sana, baik infrastruktur dan lain-lain. Cuma di sana ada constraint Pak, budgeting. Semua dari Bapak harus dipresentasikan di DPR Pak. Nah, bagaimana skenario Bapak agar itu bisa sukses? Walaupun kemarin juga APBDP itu alat Pak. Bapak nanti di web situs Bapak menyatakan bahwa terjadi kenaikan 129 miliar di total 50,1. Tapi PAD-nya turun Pak, 40,6. Nah, berarti nanti ada slotnya di mana nih Pak? Ada kekurangan defisitnya seperti apa? Yang Pak, maksud. Ya. Pertama sistem anggaran. Kalau tidak disetujui DPR, kita boleh menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Jadi saya nggak bertanya sama DPR. Kenapa takut? Dia nggak boleh gajian. Coba aja. Jadi kita mau tes tahun depan. Kita mau cari itu. Kita udah siapkan ini. Kenapa? Makanya kita beli alat berat banyak. Kita bisa sewa kelola yang minyak yang ada. Lalu CSR bangun rusun segala macam, termasuk beli tanah tadi segala macam. Boleh itu tawar-menawar dengan para pengembang. Saya punya BUMD itu. Saya langsung tanya sama pengembang. Kenapa dapat izin ini? Bisa pulau, reklamasi pulau. Kalau hitungan kami, ini bisa sumbangkan seperti ini. Anda mau kasih atau tidak? Kalau Anda tidak mau kasih, saya panggil BUMD saya. Bisa tidak kamu kasih? Kalau tidak bisa, menurut saya bisa, saya ganti kamu jadi direktur. Yang bisa Pak, kalau bisa saya bilang sama pengembang. BUMD saya bisa kasih, kamu mau kasih atau tidak? Kalau Anda tidak mau kasih, saya cabut tidak kasih izin Anda, saya kasih izin ke orang saya saja. Emang saya takut sama kamu? Sama, kita ini penguasa hak. Penguasa hak, pengusaha plus penguasa. Itu penguasa hak. Itu lebih dari konglomerat, ya. Itu lebih dari konglomerat. Nah itu cara-caranya. Lalu beli bus bagaimana? Oh gampang. Saya lagi suruh ciptakan itu peraturannya. Tidak jelas kan bus kan. Iklan bus kan sampai 20 juta, 25 juta. Udah kali 10, 250 juta. 7 tahun 1,75 M. Bus gak dapat 1,75 M. Saya tekan, saya yakinkan kepada pengusaha. Kalian percaya sama saya. Kamu pasang 1 billboard 2 miliar, 3 miliar, diam di situ.
Coba kamu pasang billboard yang gede sambil jalan. Mana ada billboard yang gede? Ada bus tingkat. Yang bus tinggi kan. Kamu sumbang. Dan Jakarta. Langsung mereka bikin. BPKD aja ketakutan cari celah hukumnya. Aduh, saya bukan ayat suci aja orang tafsirannya beda-beda. Celah hukum kita cari dong. Yang penting tujuan seperti itu kita cari. Jadi dalam hal itu, terus anggaran defisit di mana? Silpa sisa pemakaian anggaran ini itu langsung menjadi pembiayaan. Jadi sistem pembukaan pemerintah itu sederhana, seperti yayasan. Nirlaba, pemasukan, pengeluaran, pembiayaan. Ketika pemasukan tidak cukup, dipakai pembiayaan. Pembiayaan dari mana? Bisa dari sisa tahun lalu. Bukan dikembalikan ke pusat, bisa pinjaman, tidak perlu DKI pinjaman. Hemat alat tulis kantor saja. Kalau mereka mulai beli dari e-katalog tahun ini, kalau biaya rutin kira-kira 10 T gitu ya, yang 12 T loh gitu. Kalau 6 T ada alat tulis kantor, saya kalau beli di e-katalog itu bisa hemat 20-28%. Katakanlah 20%. 6 T dari 20% itu 1,2 T. Begitu sistem e-budgeting saya jalan, saya bisa tahu tuh pemakaian sabun sampai gula pasir berapa banyak di sini. Terus saya terapkan satuan, masukkan ke e-katalog, semua jadi lebih murah. Nah, jadi saya bisa sisa uang banyak. Kayak sekarang penyerapan tidak terjadi, nggak apa-apa. Karena kemarin mungkin saja dia terlalu banyak titip-titip dari oknum itu, oknum ini. Nggak apa-apa. Dia juga takut pakai kan, kita mau tangkap-tangkapin terus kan. Jadi duitnya gampang, duitnya dari mana? Ya setengah-setengah preman gitu. Setengah preman kita minta-minta juga sama orang kan, deal-deal bisnis gitu. Yang kedua, penghematan. Jadi jauh lebih dahsyat itu penghematan. Sepinter-pinter Anda, pepatah kuno bilang, sepinter-pinter Anda cari uang, lebih hebat orang yang bisa menghemat uang. Nah, ini kita lakukan penghematan. Gimana cara penghematan? Bisa contoh. Tadi Pak Benham mengatakan, kenapa tuh JPO kotor, terminal kotor, halte kotor? Oh, saya setahun 6 bulan sekali bersihkan. Saya mau 2 hari bersihkan sekali. Wah, budgetnya tinggi. Tidak usah budget. Siapkan peraturan beauty contest. Siapa mau pasang iklan, tapi saya mau hartanya persis di Prancis, persis di Singapura. Ya dalam sekejap saya pengen Jakarta ini udah persis di negara Eropa. Parkir mesin semua, hartanya bagus semua. Dan yang pasang iklan harus bersihkan harta tiap 2 hari sekali. Lu pel itu harta saya mau tahu. Dan saya mau atau tidak? Tinggal lempar kan? Pasti ada pengusaha yang mau dong, dia bersaing. Asal saya punya hak eksklusif, saya mau, silakan, jangan mau pikirin. Kalau kau masuk uang dulu ke APBD, ribut nih sama DPRD. Tahu Ustaz, Paman, mau nggak saya tulis pakai batu gede, dirawat, dibuat oleh kamu. Semanggi, Toyota mau. Saya lewat, kurang lebat, BBM aja sama bos Toyota, kurang lebat. Kurang rimbun maksudnya. Kalau bahasa kampung saya itu lebat, kurang rimbun gitu kan. Nah, dia langsung. Jadi semua bisa. Tong sampah bisa pakai iklan juga. Tapi perusahaan makanan nggak mau ada makanan. Jadi harus cari yang mana. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Bisa itu apa? Semua kan online. Kayak parkir. Ini bicara parkir. Ini trik. Parkir itu jalan itu distribusi, bukan pajak. Kalau pajak 20% kalau parkir di gedung. Kalau di jalanan distribusi harus langsung masuk. Pakai UPT. UPT dianggarkan APBD. Menganggarkan untuk Jakarta narik pungut parkir 21 miliar. Yang ditarik 20 miliar. Kurang ajar nggak? Sah. Jadi 15 miliar ya. Itu kan gila kan? Boleh. Wah, saya tidak mau. Saya mau bikin terobosan. Gimana terobosan? Jakarta tidak ada lagi parkir on street. Semua off street. Jadi pajak, tidak ada distribusi. Mana bisa? Semua jalan saya anggap gedung parkir. Boleh dong. Tidak ada peraturan gedung parkir mau 1 lantai, mau 100 lantai. Semua jalan ini off street. Caranya gimana? Pasang mesin. Duit dari mana? Ya itu, beauty contest lagi. Siapa mau pasang mesin parkir yang pakai jam-jaman seperti di Eropa, harus pasang CCTV, harus ada GPS, dan gaji preman-preman itu yang baik. Sekarang kan 100.000, 150.000 sehari. Itu gaji aja 2 kali UMP.
Begitu Anda dapat duit berapa, 20% punya saya. Seperti gedung. Lalu UPT Partai bagaimana? Nah ini preman baru, kamu mesti kasih dia 10%, kamu dapat 70. Mau nggak? Kalau mau tender, kerjakan. Mau, banyak yang mau. Nah itu akal-akalan aja gitu. Namanya dirubah. Nah sama bus, tidak boleh beli bus yang pakai solar karena perdanya bilang CNG, tapi gas tidak ada. Nah, pertanyaan saya, orang nunggu bus memang dia tanya, Pak, bahan bakarnya solar apa gas? Nggak ada, dia tunggu kan. Tidak mau, suruh mereka sumbang. Tapi sumbang bus masalah, plat merah tadi. Dia punya kami plat merah, ada plat hitam. Kata di sub, ada Bappenas, plat merah tidak boleh jadi angkutan umum. Dari mana bilang angkutan umum? Kalau narik duit kan, saya tidak narik duit. Saya cuma lewat di halte bus, pintu saya buka, orang masuk. Sudah siapkan. Tidak salah dong. Plat merah, emangnya orang ngomong dari halte bus Jakarta yang tinggi itu merah apa kuning ya? Apa hitam platnya ya? Nggak ada, itu terus datang. Yang lain bajunya sama. Katanya nggak boleh. Saya salahnya di mana? Saya tanya. Ya salah. Yang mau benerin bisa, salah bisa. Sekarang tujuan yang tercapai. Saya tidak jawab, ketawa ada banjir. Atau pernah ngomong bus dulu. Tentara keluarkan truk-truk. Boleh tidak truk mengangkut penumpang? Tidak boleh. Karena darurat boleh. Sekarang apakah Jakarta tidak darurat? Orang tunggu bus sampai sejam 2 jam. Ya halte kurang besar karena busnya datang telat. Kalau busnya cukup, halte kita cukup kok. Nggak perlu diperbesar. Nah jadi ini model-model ini yang kita harus berpikir keluar dari kotak. Jadi kalau kita tidak pernah keluar dari kotak, sama aja otaknya seperti itu. Kemarin saya marah sama BPKD. Orang mau nyumbang 30 bus dan Jakarta dipinjemin. Yang mau pinjem mau apa terima aja. Kalau serinya trek-trek di Bogor, kan udah kepenuhan 30 nggak mau kita ambil. Apa yang susah sih? Orang mau minjemin, terima aja. Minjem gak bayar kok, kenapa gak boleh gitu? Cuma ada iklan Pak. Ya iklan kamu ciptain aja peraturan baru. Yang mau pasang iklan di bus boleh asal minjemin bus setahun. Boleh kan? Kamu bisa sewa bus 25 juta setahun. Nggak bisa sewa kan Pak? Jadi ini logika-logika aja udah gitu. Sampai saya kadang-kadang marah bukan kadang bisa marah karena itu. Ngeyel gitu loh. Apa yang masalah sih? Nah ini seperti ini. Ya saya kira cukup ya. Saya udah ekstra setengah 45 menit. Ya mesti gantung di sini nih. Iya di sini. Bawah ya. Gantung di sini aja. Yang mana nih ketua bendahara DPD Gerindra ada di Jawa? Bisa ya? Rame otomatis. Bisa Pak. Coba lagi. Jadi bisa Pak. Dari situ bisa dapat.